Well, sebetulnya gue tidak mau mengangkat konten ini untuk gue upload ke channel gue. Soalnya gue sempet sedikit sharing tentang apa yang gue rasain mengenai paranormal experience yang ada dalam hidup gue di live Instagram gue. Tapi di saat gue coba sharing di live Instagram gue, ternyata respon yang gue dapat adalah banyak banget yang minta. Sampai 2 hari lalu gue sempat live di Instagram dan nagih semua, "Kak, bikin paranormal experience dong kak, bikin dong kak." Well, akhirnya gue bikin juga malam ini. Sebetulnya gue punya banyak banget, gue sempat share juga awalnya berbagai pengalaman-pengalaman yang gue punya gitu. Cuman memang awalnya gue gak berani niat banget buat cerita, tapi karena banyak yang minta, mari kita discuss. So, cerita yang pertama adalah itu datang dari rumah gue. Rumah gue itu jadi gini, gue punya opung atau kakek. Opung gue itu adalah seorang TNI. Oke? TNI itu, kalau zaman dulu tuh TNI atau polisi pasti punya apa ya? Punya satu pegangan lah bilangnya. Jadi pegangan itu adalah pegangan ilmu hitam. Tujuannya adalah bukan buat sok jadi kuat atau jago-jagoan, tapi lebih untuk melindungi jabatan dengan diri dia sendiri. Paham? Iya. Nah, jadi pada saat itu gue punya rumah itu, kebetulan opung atau kakek gue itu waktu itu dinas untuk pengamanan G30 SPKI. Pernah dengar? Lama banget ya? Lama banget, terus kita tahun 70-80-an kalau nggak salah. Itu opung gue atau kakek gue bertugas untuk menjadi tim pengamanan G30 SPKI. Jadi anaknya yang udah gede itu, yang udah dewasa, dikasih senjata satu. Jadi karena kalau lagi dinas itu biasanya kan di rumah ada yang jaga tuh. Jadi anaknya yang paling gede itu bisa dikasih pistol. Tujuannya adalah kalau ada yang masuk yang kalian tidak kenal dan bukan anggota keluarga kita, langsung tembak. Oh iya. Paham? Jadi tujuan pistol itu bukan buat gaya-gaya, tapi buat apa namanya? Menjaga. Buat menjaga. Nah, berhubungan dengan pengalaman experience gue tadi, gue udah bilang bahwa opung gue tuh punya pegangan. Jadi di rumah gue itu, kalau kalian, gue nggak tahu ya, kalian pernah lewat atau pernah mungkin tahu rumah gue kayak gimana bentuknya. Tapi di rumah gue tuh ada 2 sosok macan putih. Aku branding. Nah, ini ada 2 sosok macan putih. Jadi kalau kalian punya kalian peka atau kalian punya keahlian indigo yang bisa melihat dunia lain, tapi dunia lain itu di rumah gue tuh 2 sosok macan putih. Nah, macan putihnya itu dia nggak apa? Bentar, posisinya itu di mana? Posisinya itu jadi gini, rumah gue tuh tingkat 1 gitu di atas. Nah, macan putih satu tuh di dekat tempat jemuran. Oh, yang paling atas. Nah, yang satunya lagi tuh di bawah, dekat parkiran mobil. Nah, itu gunanya adalah katanya papaku tuh buat ngejagain lah Rumah itu. Iya. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Baik ngejagain dari dunia yang nyata maupun dunia tidak nyata, alam tidak nyata. Karena waktu itu gini, ini kisah nyatanya ya. Jadi waktu itu ada maling. Ini lucu tapi menurut gua sedikit aneh. Ada maling masuk ke rumah gua, bisa masuk tapi tidak bisa pulang, nggak bisa keluar. Padahal dia tahu tuh arah. Dia tahu itu ada pintu di situ. Tapi pada saat dia masuk lewat pintu. Tapi pada saat dia udah ngambil benda yang udah diambil, dia bingung. Di situ katanya nggak ada pintu, tembok aja udah. Bisa bayangin nggak? Jadi tadi seperti gue bilang bahwa si macan itu melindungi dari si hal negatif baik yang nyata maupun non nyata atau tidak terlihat. Jadi si maling masuk, ya udah dia masuk bisa. Nah, kayak kita masuk ke sini bisa. Tapi pada saat dia udah pas udah ngambil benda-benda yang dia colok, dia nggak bisa tahu jalan keluarnya lagi. Kayak udah buta aja gitu. Iya. Jadi ya itu salah satu contohnya ya. Nah, sampai detik ini sih, cuma kayak beberapa bulan lalu aku tuh masih suka ngimpi. Jadi di rumah gue itu di rumah gue ada berapa tempat, ada kamar ya, di atas 2, 3, ada 7. Iya ada 7. Di belakang di halaman belakang ada di bawahnya ada 3 kamar, terus ada 2. Kemudian ada 5. Di bagian dekat ruang tamu tuh ada 2 kamar. Jadi total 7. Nah, di kamar atas itu posisinya dekat tempat jemuran. Oke? Dekat tempat jemuran. Nah, tempat jemuran itu yang gue bilang ada si macan putih. Tapi di kamar belakang, ya, di kamar belakangnya itu ada, gue nggak tahu ya, ini mungkin
gue sering banget ngimpiin seperti ini. Dan nanti juga ada satu cerita yang apa ya, berhubungan dengan si cerita gue ini. Jadi di kamar atas pojok belakang itu dekat jemuran itu ada satu perempuan. Ya kita sebutnya kuntilanak lah. Di situ ada kuntilanak. Tapi dia itu di rumah gue sistemnya gue gak ngerti ya. Mungkin karena gue cucunya opung gue atau gue mungkin penghuni yang cukup lama di situ. Jadi nggak pernah diganggu. Gue gak pernah diganggu. Tapi kalau mungkin ditongolin atau dilihatin beberapa kali pernah, tapi nggak frontal. Mungkin hanya sekilas kelibat doang. Jadi di kamar atas pojok belakang itu ada satu penunggunya lah, kuntilanak. Oke? Pahamin ya, di situ ada kuntilanak. Dan dia kalau kalian mungkin nggak di film-film tuh kuntilanak suka mengganggu ya. Tapi ini gue boleh bilang dia ngeganggu, tapi lebih punya peraturan atau rules bagi yang nginep di situ. Oke. Contoh cerita gini, ini kisah nyata. Bokap gue punya adik sepupu. Dia adik sepupu bokap gue ini pelaut. Jadi kerjanya di laut gitu loh. Kayak nakoda kapal atau apa gue lupa, pokoknya di laut. Kebetulan kan kalau pelaut itu kalau lagi menepi di darat itu kan bisa lama, bisa seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan. Kebetulan dia asli orang Medan, cuman kapalnya lagi menepi di Jakarta. di Tanjung Priok di Jakarta. Akhirnya dia nginep dong, di Betang dong. Jadi dia nginep. Habis itu, waktu itu opung masih hidup kalau nggak salah. Opung aku masih hidup, opung perempuan. Tapi opung laki-laki udah meninggal, tinggal opung perempuan. Opung nginep di kamar atas, nggak datang, bilang sama opungku mau nginep atau opungku tidur di atas aja. Opungku bilang, jangan telanjang ya, laki-laki tuh kalau tidur suka telanjang, cuma pakai celana dalam doang, ya nggak sih? Iya. Beberapa mungkin nonton kalau tidur mungkin cuma pakai celana dalam doang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa-apa. Opungku bilang, lu tidur silakan nginep di atas, tapi pakai baju, jangan pakai telanjang lah, kita jangan celana dalam doang lah. Emang kenapa sih? Ya udah, kata opung aku udah ikutin aja, lu jangan telanjang, pakai baju. Emang apa salahnya sih kalau misalnya tidur pakai baju? Paham? Nah, ini orang bandel nih, Udah gue pending kasih. Ini kisah nyata soalnya. Akhirnya om gue ini tetap batu lah, nekat untuk tidur di atas tapi tidak menggunakan baju. Cuma kita dalam. Iya. Tidur lah nih. Set masuk jam 10 malam masih aman, oke. Pagi-pagi bangun, mukanya pucat, keringat dingin. Ditanya dong sama opung aku dong. Ditanya sama papaku nanya, lu kenapa ya? Muka lu pucat banget, bangun-bangun sakit lu? Enggak, dia diem aja tuh. Terus kamu tau gak sih orang yang muncul ketakutan? Iya. Udah paham ya, jadi mukanya tuh keringetan, pucat, betul-betul pucat. Kayak orang panik. Kayak panik gitu. Terus ditanya sama opung aku, kenapa? Iya, soalnya aku dicekek. Dicekek. Ini Emang kenapa dia nggak boleh sih? Cewek itu kenapa? Sekarang gini, kalau kita bicara dengan hal yang logis menurut gue ya, bagi gue di setiap tempat tinggal yang kalian punya itu pasti ada penunggunya. Iya benar. Gitu. Dimanapun, sorry to say, bahkan di tempat ibadah pun ada penunggunya menurut gue. Paham? Nah jadi biasanya dia tuh punya satu pantangan-pantangan yang kadang-kadang kita nggak boleh lakuin. Oke, jadi biasanya tuh mereka punya pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakuin. Nah, ya kalau kita tahu dia kan biasanya kan si penghuni itu kan adalah yang udah lama tinggal di situ. Iya. Oke. Nah, biasanya kalau udah yang lebih lama tinggal di situ dia lebih mengetahui situasi di situ. Kita kan orang yang baru datang, sepertinya kita mengikuti dong. Kalau mengikuti hal yang lebih baik, ya kan gini loh. Menurut gue logikanya gini aja. Lo tidur malam-malam nggak pakai baju bisa masuk angin, ya kan? Ya pasti ya nggak sehat juga telanjang malam tiduran, apalagi pakai AC, pasti masuk angin. Ya makanya dipakai baju mungkin tujuannya adalah supaya tidak masuk angin. Ya mungkin tujuannya baik, maksudnya nggak ada salah gitu loh kalau kita pakai baju. Cuman dia akhirnya tidurnya nggak pakai baju. Akhirnya pas malam dia cekek. Jadi dia cerita sama papa katanya, jadi lo kayak tidur gini, kamu kan tidur gitu, terus kayak gini. Gini. Tapi dia nampakin diri. Iya, lu tiduran nih, ngadep ke atas, terus dia terus kayak gini, dicekek sampai terus dia udah panik, ya gimana sih, lu takut dicekek terus dari atas, kepala lu digituin. Serem sih. Serem nggak? Iyalah. Aku tuh merinding loh sampai cerita, jadi akhirnya makanya kalau tadi aku bilang nanti dapet anak, mungkin ada yang nonton tapi ya ada yang nggak bohong, tapi tuh om gue ngerasain langsung itu dicekek. Dan itu kejadiannya nggak cuman sekali, yang kedua kali itu om tapi dari mama. Oke. Jadi om kayak
omnya, mama punya om, terus lagi ke Jakarta, terus nginep juga. Tidur nggak pakai baju juga, sama dicekik juga. Tapi kalau omku sampai panas, demam gitu. Betul, omku udah meninggal almarhum. Bahwa meninggalnya bukan karena cekek, karena sakit. Teman omku itu almarhum itu sempat ngerasain hal mistis yang sama dengan apa yang dirasain omnya dari bokap gue. Dicekik dengan kuntilanak juga gitu. Jadi di rumah gue tuh memang gue nggak tahu sih ya, opung gue memang punya nyimpan gitu loh. Mungkin pada saat dia meninggal belum sempat ngelepasin gitu loh. Tapi so far sih sampai detik ini gue gak pernah ngerasain hal-hal yang gimana banget gitu loh. Nah itu yang kedua, pertama macan putih, kedua kuntilanak ya. Ya, yang ketiga nih. Yang ketiga, ini mungkin ini akan gue bikin sebagai cerita terakhir. Nanti kan gue lanjut di cerita ke 4, ke 5 sampai ke 6 karena ada beberapa makhluk yang di rumah gue seperti detik ini kadang-kadang masih suka gue lihat. Oke? Tapi kamu jangan takut kalau main ke rumah aku. Enggak ya. Jadi yang ketiga ini adalah salah satunya gini. Kalian kalau gue tanya dengan sosok tinggi gede, berbulu hitam, matanya merah, itu apa yang dibayangkan kamu? Itu apa? Genderuwo. Nah, di mana tuh ada. Jadi di kamar mandi, kamu tuh nggak? Nah, nanti kamu kalau kayak apa nggak? Nggak apa-apa. Kamu tahu biasanya kamu suka pipis? Sering banget. Ya kan, kalau pipis di rumah aku kan kalau masuk kan kayak orang gitu. Iya. Dia di situ. Tapi selama ini aku nggak pernah keganggu. Nah, jadi gini, gue seperti detik ini, seperti tadi gue bilang, beberapa bulan lalu, gue selalu ngimpi di dalam mimpi gue. Ini beneran, gue nggak fake ya, gue nggak mengada-ngada. Ini bukan cerita yang gue bikin describe, bukan. Tapi gini, gue sempat beberapa kali terakhir cerita sama nyokap gue kalau gue suka ngimpi di kamar mandi belakang rumah gue tuh ada cowok tinggi gede dan dia cuma diem doang. Jadi gue pernah tuh kali gue lagi ini aku ngimpi ditambah juga dengan kamu tau ini nggak sih ketindian? Iya. Nah, ketindian itu bukan karena setan ya. Kamu sih pahamin, ketindian itu bukan karena lu ada setan atau jin atau iblis atau apa yang mau mencoba untuk bikin lu jadi panik, bukan. Jadi gue sempat beberapa kali mimpi itu di kamar mandi belakang gue tuh ada sosok genderuwo tinggi gede banget. Cuma dia nggak mengganggu gitu loh. Bahkan akhirnya gue cerita sama nyokap gue, mah, aku ngimpi nih mas. Ini udah beberapa kali mah. Aku cerita sama mama, aku ngimpi nih ada sosok, ada orang tinggi banget berbulu hitam, terus badannya matanya merah tuh, badannya bau. Kayak gitu dong. Enggak, gue udah merinding karena ini gue bercerita dengan hal yang gue anggap realistis dan gue sempat ngerasain beberapa kali. Pokoknya ini ada sosok genderuwo deh. Abis itu nyokap gue cuma bilang, mama juga sempat ngimpin. Jadi maksudnya mama nyokap gue itu kan kalau kerja itu bangunnya pagi. Jam 4 nyokap gue udah berangkat gawe. Mama tuh kalau pagi udah berangkat kerja kan. Nah jadi pada saat di mimpinya itu, mama tuh mimpi seakan-akan lagi habis bangun pagi. Nah jadi mama tuh biasa jam 3:30 bangun, terus doa, habis itu biasanya masuk air panas buat mandi. Kebetulan kalau mau misalkan ke kamar, mau ke dapur tempat nyokap gue biasa masak, itu mesti ngelewatin kamar mandi yang ada si genderuwonya itu. Iya. In the end, nyokap gue ngimpi itu dia lagi pagi-pagi bangun, habis berdoa, habis itu dia mau ke dapur buat masak air panas. Nah pada saat buka pintu tengah yang mau menuju ke belakang, itu ada genderuwo keluar dari kamar mandi. Terus nyokap gue cuma nanti ngasih kaget. Terus nyokap gue nanya, kamu siapa? Terus cuma dia bilang gini, pending banget gue. Dia cuma bilang gini, oh tenang, saya nggak ngeganggu. Saya cuma nunggu di sini aja. Kamu nggak usah takut, tenang aja udah. Habis itu udah, terus dia lewat. Ya udah, terus nyokap gue jalan ke dapur, udah nggak ada apa-apa. Dan tapi gue sampai detik ini masih suka ngimpi beberapa kali gitu loh. Cuman kalau aku kadang-kadang gue tuh kalau udah pergi malam kadang-kadang entah ketemu teman atau perform itu biasanya kalau nyampe rumah tuh udah dengan kondisi yang capek banget. Kalau juga udah tahu. Kadang-kadang aku udah capek, apalagi kalau habis ngajak homeschooling itu fisik gue udah capek, udah lemas aja. Biasanya nyampe rumah tuh cuma cuci muka, gosok gigi, cuci kaki, tidur udah pasti. Nah, gue tuh kadang kalau ngimpi yang di kamar mandi belakang itu disertai dengan ketindian. Jadi tuh feel ketakutannya itu lebih dapat. Oh. Tapi Kan sebenarnya kamu bukan ketindian kan, tapi karena kecapean. Karena kecapean, ketindian itu kan hal yang capek kan. Iya, bukan karena ini. Ketindian itu karena kalau lo capek, abis gini loh, lo dari pagi sampai malam beraktivitas, abis itu karena udah gini, badan lo udah capek nih, satu sisi badan lo udah capek, tapi otak lo tuh belum mau buat istirahat. Iya.
Jadi itu nggak sinkron. Nggak sinkron. Kalau misalkan otak udah capek, badan udah capek, yang ada lo pasti tidur nyenyak. Iya. Tapi ini nggak, badan lo udah capek, badan lo tuh udah butuh istirahat. Tapi otak lo masih lo paksa buat mikir sesuatu. Kayak misalnya lo mikir kerjaan, Iya. atau tentang cewek, tapi badan lo udah capek. Nah itu tuh kadang-kadang pemicu untuk timbulnya ketindihan. Itu. Nah itu ketindihan tuh bukan karena setan sebetulnya. Iya. Nah gue itu abis pulang perform capek, terus otak gue masih, gue lupa ngebayangin kuliah atau ngebayangin apa. Akhirnya gue ketindihan, terus gue ngimpi itu. Udah. Lengkap deh Iya. tuh. Terus jadi kamu mikirnya tuh bermacam-macam kayak ngerasa. Gue ngesuges. Iya. Nah ketindihan itu karena suges. Iya. Karena kita ketindihan, kita kan kayak badan kaku gitu, lo ngesuges di kepala lo kalau ada setan. Padahal itu bukan. Nah, itu karena kecapean. Karena kecapean, tubuh lo butuh istirahat. Nah jadi tadi yang pertama adalah ada Singa. macan putih. Kedua ada kuntilanak. Kuntilanak. Dan ketiga ada si Genderuwo. genderuwo. Tapi sampai detik ini, gue tuh tinggal di rumah gue tuh dari kelas 1 SD. Tuh, jadi sebelumnya gue tinggal di rumah eyang aku yang di Cideng, yang dari nyokap gue. Habis itu gue pindah ke Kuitang, karena waktu itu posisinya rumah opung gue sudah meninggal, yang perempuan, akhirnya dua-duanya udah meninggal, rumahnya kosong, akhirnya gue tempatin. Nah, habis itu dari mulai gue 1 SD sampai detik ini, gue belum pernah mengalami hal yang betul-betul menakutkan buat gue. Ya mungkin kalau ngeliat sekilas-sekilas udah kali beberapa kali, cuman nggak langsung ditongolin ya, nggak langsung dimunculin, itu beberapa kali sempet. Nah itu baru 3 sosok yang gue ceritain ke kalian. Sebetulnya gue udah bilang sama Ola, gue tuh nggak mau ngebahas masalah ini. Cuma karena banyak yang minta. Ini banyak banget yang minta, karena sampai kalau gue bahkan gue upload video Q&A yang Valentine minta paranormal experience, gue live Instagram minta paranormal experience, gue bikin apa paranormal experience. Jadi ya awalnya gue nggak mau ngebahas karena gue ngerasa terlalu banyak kisah yang gue punya nih di rumah nih. Nggak cuma di rumah opung gue yang di Kuitang ya, bahkan di Cideng pun itu ada 2 kalau nggak salah yang bahkan yang di Cideng itu dari almarhum yang dari nyokap gue yang di Cideng yang dulu gue tinggal, itu ada 2 sosok yang ngeganggu. Dia tuh jahil. Oh. Ini setannya jahil. Dan bahkan bisa sampai setiap malam. Iya. Nah itu nanti akan gue ceritakan mungkin di part kedua atau part ketiga kali ya. Part kedua. Cuma ini di part pertama gue akan ceritain yang tadi doang, yang 3, yang si macan putih, si kuntilanak, dan si genderuwo. genderuwo. Tapi so far di rumah gue tuh ada 5 sampai 6 deh yang sampai detik ini kadang-kadang masih suka aktif gitu loh. Dan biasanya dulu gue sempat punya pembantu, punya mbak lah kita bilangnya. Dulu gue sempat punya mbak. Dulu karena adik gue masih kecil dan nyokap bokap gue kerja otomatis, dan gue waktu itu masih SD, aku masih SD, jadi kan nggak jagain adikku. Nah akhirnya beberapa kali menggunakan jasa mbak atau pembantu rumah tangga lah. Nah di setiap mbak yang datang ke rumah gue itu pasti ditongolin akan satu sosok di tangga. Sosoknya apa? Nanti nggak, bukan. Oh Bukan kuntilanak. Kuntilanak itu sistemnya kalau ada yang nginep, dia nggak pakai baju, dia nyekek, dia akan ngegangguin. Cuman kalau sama perempuan, ya perempuan jarang toko juga panjang sih. Iya sih. Jadi dia nggak akan dia nggak akan mengarah ke si perempuan ya. Nah jadi kalau saya zaman gue SD, pas nyokap gue masih suka menggunakan jasa pembantu rumah tangga, setiap pembantu yang datang atau setiap mbak yang datang ke rumah gue buat bekerja di rumah gue pasti ditongolin atau pasti dimunculin sama satu setiap pembantu atau mbak yang datang ke rumah gue buat kerja itu pasti tongolin atau dimunculin satu sosok di tangga. Jadi rumah gue tuh di depan kamar mandi gue tuh dekat kamar mandi di tangga ya. Nah di tangga itu suka ada yang duduk antara siang-siang atau mau masuk ke maghrib. Dan hampir setiap pembantu atau mbak yang datang kerja di rumah gue pasti ngeliat di situ ada satu sosok di tangga itu. Tapi nggak ganggu. Nggak gue cuma diem doang. Sosoknya apa nanti gue ceritain di Paranormal Experience part 2. Nanti aku ceritain. Iya. Penasaran nggak lah? Penasaran? Nanti aku ceritain. Kayak begitu siapa gitu loh. Dia ngeganggu, cuma duduk aja. Ngeliatin aja, dia kayak ngerti nggak sih kayak lo mau kenalan, ngerti nggak sih lo kayak mau. Udah jenis ceritain. Ya nanti pokoknya di part 2 Daripada kepo. gue akan jelasin sosok si yang di tangga ini. Apa di tangga ini ada siapa dan sosok ke berapa? Tadi kan udah 3 ya. Berarti ada sosok ke-4, ke-5 sampai ke-6. Termasuk yang di tangga itu siapa. So buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, gue bukan mau nakut-nakutin kalian. Di sini gue percaya bahwa setiap kita punya keyakinan, ya enggak. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling baik, paling sempurna gitu loh.
Jadi kalian nggak perlu takut, kalian nggak perlu menjadi hal tersebut, hal mistis itu bukan dijadikan sebuah masalah. Karena mau kalian tinggal di belahan manapun di dunia atau di benua apapun, pasti ada penunggunya. Seperti gue bilang tadi, maaf kata, di tempat ibadah pun pasti ada penunggunya. Gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita mau takut dan jadi kalah dengan dunia itu? Apa kita bisa lebih kuat? Kalau gue sih lebih kuat karena bagi gue punya iman, gue punya keyakinan yang luar biasa. Jadi hal-hal kayak gitu gue nggak anggap pusing sih. Gue diemin aja. Selama dia nggak ngeganggu, selama dia nggak bikin gue ngerasa risih atau annoying buat gue bodo amat. Jadi untuk episode part 1 ya, ini part 1. Oh, ini part 1. Untuk episode part 1 Paranormal Experience yang kali ini cukup sekian. Nanti akan gue sambung di Paranormal Experience yang kedua. Siap? Kamu siap temen aku lagi? Siap. Jangan takut ya? Enggak lah. Nanti gue bakal pakai dupa-dupaan kayak gitu. Seru. Wih. Gimana. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Klik tombol like kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Jangan lupa budayakan kolom komen lebih luas lagi. Jangan gunain komen cuma buat nge-hate atau buat kata-kata doang. Nanti yang ada lu sama kayak si penghuni-penghuni ada di rumah gua, setan. Jadi gunain kalau kamu lebih luas lagi, lebih berfungsi lagi, berbagi informasi nggak cuma buat kata-kata doang. Dan juga kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe atau berlangganan, itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan itu adalah salah satu bukti atau contoh kalian sudah mendukung kita, mendukung gua dan mendukung Ola sebagai YouTubers kamu Indonesia. ngapain gini? Ngasih tahu harus subscribe. Oke. Jadi wajib subscribe dan juga wajib like. Oke? Dan juga jangan lupa buat subscribe ke channel Ola di mana? YouTube. Nah, ayo, dia masih ngaku loh. Pokoknya search aja di YouTube Ola Tobing. Yes. Nanti linknya gue kasih di bawah. Kalian bisa klik linknya dan kalian bisa subscribe Ola. Dia suka ngasih DIY yang seru-seru loh. Ya enggak? Benar. Pokoknya sampai ketemu di episode kedua di Paranormal Experience Part 2 with Bang Bin. Yes. Bye. Bye.